bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan untuk kita semua segala kemudahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita semua dengan taufiknya, inayahnya, dan kita dibantu untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan hal yang Dia cintai dan Dia ridhai. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, di sore hari ini sambil menanti acara inti dari pertemuan sore ini, buka puasa bersama dari hidangan Riyad Salman bin Al-Suhud yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Saudi Arabia, dan dalam hal ini dilaksanakan oleh Kantor Atase Agama Kedutaan Saudi Arabia di Jakarta bekerjasama dengan Masjid Agung Kota Medan dan serta Yayasan Darussalam. Kita memulai dengan memanfaatkan saat-saat menunggu ini untuk saling ingin mengingatkan akan sebagian hal yang penting untuk kita semua di bulan Ramadan ini. Yang pertama yang ingin saya ingatkan di kesempatan ringkas ini, atau ada dua hal yang mungkin selalu menjadi perhatian kita di dalam setiap ibadah apapun itu, apalagi ibadah tersebut adalah terkait dengan rukun Islam yang merupakan pondasi agama, seperti puasa di bulan Ramadan ini. Maka dua jenis ibadah ini adalah hal yang terpenting, karena itu adalah syarat diterimanya ibadah, dan dua hal ini adalah perkara yang menyebabkan ibadah itu dilipat gandakan. Itu yang membedakan jenjang antara seorang muslimah dari muslim dan muslimah yang lainnya. Dua hal ini, yang pertama terkait dengan amalan hati, dan yang kedua adalah terkait dengan kemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal yang hendaknya mewarnai segala aktivitas ibadah kita. Karena itu sebagian dari para as-salaf rahimahumullah ta'ala ada yang berpesan kepada para ulama yang lainnya. Beliau berkata, ada dari para ulama yang duduk khusus mengajari manusia tentang fikih amalan hatinya. Maka itu adalah hal yang sangat diperlukan oleh orang-orang, karena hati ini itu adalah dasar pokok yang menyebabkan ibadah itu menjadi syah. Dan dari amalan hati itulah ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bercabang-cabang. Satu ibadah diiringi dengan amalan hati, itu kadang akan menyebabkan ibadah tersebut berlipat ganda dari kebaikan dan ketaatannya. Karena itu disebutkan oleh salah seorang imam dari Abu Ali rahimahullah, beliau berkata ada dua orang ikut sholat berjamaah. Dua orang ikut sholat berjamaah sebagai makmum.
Tapi yang satu solatnya diterima oleh Allah, dan yang satu lagi solatnya mungkin dia berada di lapisan bumi paling bawah. Apa yang membedakan? Gerakannya sama, semuanya sebagai makmum. Dari takbiratul ihram sampai kepada salam semuanya sama. Tapi hal yang membedakan adalah sesuatu yang berada di dalam hati. Iya. Karena itu kata sebagian as-salaf rahimahullahu taala, rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Kadang ada amalan yang kecil menjadi besar disebabkan karena niatnya, dan kadang ada amalan yang besar menjadi kecil juga disebabkan karena niatnya. Karena itulah di dalam menjalani aktivitas ibadah kita harusnya selalu menghadirkan dua hal ini, amalan hati, dan satunya lagi adalah kemurnian ibadah kepada Allah, tauhid kepada Allah. Sebab ini adalah tujuan kita dicipta di atas muka bumi. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu yang akan menjadi sebab keselamatan di sakaratul maut. Itu yang menjadi sebab keselamatan di sakaratul maut. Karena orang yang selamat di sakaratul maut itu adalah orang yang bisa bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dan itu adalah keselamatan di alam kubur. Karena dari pertanyaan pokok di alam kubur ada tiga. Man rabbuka, siapa Rabb yang kamu ibadahi? Wa man nabiyuka, siapa nabi yang diutus kepadamu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Dan di akhirat kelak, di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Ini sumpah. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, sungguh kami akan bertanya kepada mereka semua tentang amalan yang mereka lakukan. Apa maksudnya amalan yang mereka lakukan? Ada dua yang ditanyakan dari amalan. Dalam penafsiran Al-Imam Abul Aliyah, dan itu penafsiran mencocoki ayat Al-Quran. Karena di Al-Quran disebutkan dua pertanyaan. Wa yawma yunadihim fayaqulu ayna syuraka'i alladziina kuntum tas'umun. Pertanyaan yang pertama di hari kiamat, Allah memanggil seluruh makhluk. Lalu Allah mempertanyakan, bagaimana ibadah kalian kepada Allah? Kalau ada yang berbuat kesyirikan, ditanya, di mana sekutu yang kalian anggap tandingan bagi Allah? Itu dipertanyakan. Kemurnian ibadah yang ditanyakan. Dan pertanyaan yang kedua, wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabatumul mursalin. Ketika Allah memanggil kalian semua, kemudian Allah berfirman, bagaimana kalian menjawab seruan para nabi dan para rasul? Iya. Jadi ini adalah hal yang paling besar di dalam kehidupan, menghubungkan seluruh ibadah kita itu dengan kemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di belakang enggak benar. Kemudian dari amalan hati di bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW telah mengisyaratkan banyak hal di dalam amalan-amalan Ramadan. Yang pertama, di dalam Al-Quranul Karim sendiri
Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Takwa itu dari amalan hati. Takwa adalah dari bagian dari amalan hati. Hanya saja dia adalah agama seluruhnya. Ada bentuknya keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota tubuh. Amalan dengan anggota tubuh. Hanya saja di dalam Al-Quran dikatakan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa inna dzalika min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan di dalam hati. Bagian dari ketakwaan di dalam hati. Jadi puasa ini itu mengantar kepada mana takwa. Takwa itu adalah menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Itu namanya takwa. Dan kita ini diperintah untuk selalu menjaga diri dengan takwa dan jangan meninggalkan dunia ini kecuali sebagai orang-orang yang menjaga dirinya di atas ketakwaan dan keislaman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-sekali kalian wafat kecuali sebagai seorang muslim. Ini tujuan hidup kita. Kapanpun ajal datang menjemput, seorang itu wafat di atas ketakwaan, wafat di atas keislaman, di atas kemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus dijaga, harus dipelihara. Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan makna takwa di sini, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kata Ibnu Mas'ud, ayyuta'a fala yu'sa. Allah ditaati, jangan dilakukan maksiat kepadanya. Wa yushkar fala yukfar. Kita selalu bersyukur kepada Allah, jangan kafir kepadanya. Wa yuzkar fala yunsa. Dan hendaknya selalu berzikir, mengingat Allah dan jangan pernah melupakannya. Itu yang disebut dengan nama bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dari sebagian definisi takwa disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Iya. Karena itu puasa ini itu membawa seseorang kepada ketakwaan. Ketakwaan di dalam hati itu menyebabkan adanya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari amalan hati di bulan Ramadan yang dijaga adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ikhlas ini itu syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ketaatan. Dan ikhlas ini pula yang menyebabkan pahala itu dilipat gandakan. Karena itu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan. Di riwayat lain, man qama Ramadan, siapa yang salat malam di bulan Ramadan. Riwayat ketiga, man qama Lailatul Qadar, siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadri beribadah. Tiga, imanan wa ihtisaban. Tiga amalan ini disebutkan dua syarat. Dia melakukannya imanan, karena keimanan. Ini tauhid namanya. Wa ihtisaban. Ihtisaban ini namanya ikhlas.
Dan ini pokok amalan hati, mengharap pahala hanya kepada Allah. Dia melakukannya karena keimanan dan mengharap pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Perhatikan bahwa pengampunan dosa dengan melaksanakan 3 amalan ada syaratnya. Ada syaratnya. Yang kita buka pertemuan ini dan menjadi pembahasan kita 2 hal ini. Pertama keimanan, tauhid, kemudian ibadah kepada Allah, dan yang kedua ihtisaban, mengharap pahala. Dan ini mengandung makna keikhlasan, amalan-amalan hati di dalamnya. Iya. Apabila seorang itu ikhlas, maka akan baik pula dari amalannya. Akan baik pula dari amalannya. Kapan dia kurang dari hal ini? Inilah yang menyebabkan kadang puasanya itu menjadi kurang nilainya. Bahkan kadang sebagian dari amalan orang yang berpuasa tidak diterima karena dia sendiri yang mengurangi dari nilai amalannya. Kata Nabi SAW, "Kam min sa'imin laisa hadduhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada bagiannya dari puasanya yang dia dapatkan kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada qaula az-zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu dan beramal dengan palsuan. Ini ucapan palsu terkandung di dalamnya kedustaan, perkara-perkara dosa, maksiat. Siapa yang tidak meninggalkan itu, maka Allah tidak ada keperluan pada puasanya. Allah tidak ada keperluan pada orang ini meninggalkan makan dan minumnya. Iya. Maka ini hal-hal mengikat amalan harus dijaga. Sebab itu menjadi pokok amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Karena itu seorang hamba apabila dia berpuasa dan pada saat dia berpuasa dihadirkan dari ketaatan-ketaatan di dalam hatinya, maka itu luar biasa di dalam memberi pengaruh kepada amalannya. Dan inilah yang menyebabkan jenjangnya Nabi dan para sahabat tidak ada yang mengalahkan mereka. Nabi dan para sahabat itu tidak dikalahkan oleh siapapun yang beramal saleh setelah mereka. Padahal amalan salehnya sama saja. Puasa, salat, zakat, haji, menyambung silaturahmi, berjihad fi sabilillah, kemudian membantu orang-orang yang kesusahan, berbuat kebaikan di tengah manusia, membaca Al-Quran dan seterusnya. Sama amalan-amalannya. Tapi apa yang membedakan? Ini yang dikatakan oleh sebagian as-salaf, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyamin wala sadaqah, walakin bi syai'in waqara fi qalbihi." Abu Bakar itu tidak pernah mendahului kalian dengan banyaknya dia salat, tidak mendahului kalian dengan banyaknya dia puasa, bersedekah. Tapi Abu Bakar mendahului kalian semua dengan sesuatu yang bercokol di hatinya. Dengan sesuatu yang bercokol di hatinya. Iya. Seorang hamba dia berjalan di atas muka bumi dalam keadaan merendah hati, itu adalah sebab yang meninggikan derajatnya. Tidak ada yang melihat dia di dalam kehidupannya, tapi hamba ini di hatinya adalah orang yang selalu bertobat kepada Allah, beristighfar kepadanya. Dia tahu dosa-dosa dan kesalahannya. Maka itu adalah sebab akan dilipat gandakan dari kebaikan untuknya. Iya. Semua orang beramal sama.
tapi keikhlasannya sangat besar kepada Allah. Ini yang menyebabkan dia memperoleh dari pahala yang sangat besar sekali. Karena itu diperhatikan dari amalan-amalan hati. Dan kata para ulama rahimahumullah ta'ala, amalan hati itu jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Sebagian ulama ada yang menyebut sampai 400 jenis amalan. Sampai 400. Ada yang menyebutnya sampai 1000. Sampai 1000. Dan ini dipelajari. Dan ini ilmu diajarkan. Ilmu diajarkan dan terwarisi oleh para ulama. Karena Nabi SAW, pengajaran beliau yang paling besarnya, yang paling jelasnya adalah tentang keimanan. Tentang keimanan. Lebih jelas dari perkara salat, puasa, zakat, sedekah, haji. Iman itu terang sekali diajarkan oleh Nabi SAW. Karena itu anak-anak muda di masa Nabi SAW dari semenjak kecilnya mereka belajar apa? Kata Jarir bin Abdullah, kata Jarir radhiyallahu taala anhu, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawira fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fasdadna bihi imana. Kata beliau, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami adalah anak-anak muda yang sudah mendekati usia balik. Ini anak-anak muda ini. Apa yang mereka pelajari? Kata beliau, kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Setelah kami pelajari Al-Quran, kami bertambah keimanan. Masalah iman ini yang mewarnai semua ibadah. Dan itu pokok yang menyebabkan ibadah itu diterima. Makanya itu yang dipelajari oleh para sahabat dari Rasulullah SAW. Dan itu adalah perkara yang jelas dalam beragama, terang. Ya, kalau Quran terang, masalahnya bukan pada agama kita, masalahnya di kita sendiri. Kita yang tidak belajar, kita yang tidak memahaminya. Ya, padahal dahulu itu orang kalau mau ikhlas, dia datang ke guru. Lalu guru mengajarkan kepadanya bagaimana cara dia ikhlas. Dibimbing terkait dengan amalan hatinya. Ada seorang yang sewenang-wenang di dalam dosa. Kalau dia sendiri, kadang dia berbuat dosa, tidak ada yang melihatnya. Makanya dia tahu pada dirinya ada penyakit. Dia datang kepada orang yang ahli mengobati penyakitnya. Kalau kita kan datang ke dokter kalau sakit badan kita. Di masa dahulu orang kalau sakit, misalnya dalam sebulan dia sedikit menangis kepada Allah, itu dia datang kepada para ulama bertanya untuk melembutkan hatinya. Untuk melembutkan hatinya. Nah, itu hal-hal terkait dengan amalan hati. Dan sekali lagi, memang agama ini bukan sekedar amalan hati saja. Agama ini ada 3. Amalan hati, ada hal yang terkait dengan hati, ada yang terkait dengan lisan, dan ada terkait dengan apa? Dengan anggota tubuh. Dan semuanya itu adalah agama, tidak terpisahkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya, sebagai orang-orang yang hanif, selalu condong kepada Allah, meninggalkan segala yang selain Allah, bertauhid, meninggalkan kesyirikan. Mereka menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Nah, ini semuanya terangkai, ada amalan hati, ada ucapan lisan, dan ada amalan anggota tubuh. Kemudian di ayat dikatakan wadzalika dinul qayyimah. Dan
Dan itu adalah agama yang lurus. Itu adalah agama yang lurus. Iya. Karena itu kita lihat dari amalan hati yang lain di bulan Ramadan ini. Dari sebab dilipat gandakannya kebaikan dan pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmatnya hendaknya kalian bergembira. Itu lebih baik daripada segala dunia yang kalian kumpulkan. Ini bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah. Saya mau bertanya, puasa ini bagian dari keutamaan dan rahmat Allah atau bukan? Bagian. Karena itu di tafsir ayat keutamaan dan rahmat Allah, ada yang menafsirkannya dengan Al-Quran dan Sunnah, ada yang menafsirkannya dengan beberapa ketaatan dan ibadah, dan ada yang menafsirkannya juga dengan puasa. Iya. Bergembira dengannya, maka itu lebih baik daripada dunia, segala dunia yang kalian kumpulkan. Di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa dia punya kegembiraan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dia bergembira ketika dia berbuka, bergembira ketika dia berbuka, dan bergembira ketika dia menghadap kepada Allah. Iya. Di awal datangnya Ramadan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberi kabar gembira kepada kaum muslimin. Ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Iya. Futtihat abwabul jannah, telah dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, para syaitan diberi gembira agar supaya seorang itu bergembira dengan datangnya Ramadan. Kegembiraan dengan Ramadan ini itu adalah amalan hati yang akan memaksimalkan nilai dan kualitas ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan. Nah, ini salah satu amalan hati yang sangat indah yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Apalagi Ramadan ini, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-9. Kita akan memasuki malam ke-10. Tidak terasa 10 hari pertama akan berlalu. 10 hari pertama akan berlalu. Masuk 10 hari kedua di bulan Ramadan. Setelah itu akan datang 10 hari terakhir. Setelah Ramadan akan pergi. Iya. Karena itu kita diberi wejangan di kaidah amalan hati, fafirru ilallah. Berlarilah kalian semua menuju kepada Allah. Berlarilah kalian semua menuju kepada Allah. Ini perintah kepada umat Islam, fafirru ilallah. Berlarilah kalian semua menuju kepada Allah. Ini ayat fafirru ilallah ini di surah Ad-Dariyat. Berada di surah Ad-Dariyat. Sebelumnya diterangkan kisah beberapa umat yang telah mendahului kita, bagaimana mereka menentang kemudian dibinasakan. Kemudian diterangkan di dalam surah ini berbagai keagungan dan kebesaran Allah. Kemudian setelah itu kita diperintah fafirru ilallah. Berlarilah kalian semua menuju kepada Allah. Kita ini mau kemana? Kita hidup ini akhirnya kemana? Semua dari kita akan menuju kepada Allah, akan berakhir kepada Allah. Tidak ada yang kekal di atas muka bumi. Hidup itu adalah untuk mati dan untuk menuju kepada ajal. Dan itu ketetapan Allah. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Apabila ajal itu telah datang, maka tidak bisa dikedepankan dan tidak bisa diakhirkan. Tidak bisa dikedepankan dan tidak bisa diakhirkan.
Jadi setiap dari orang yang hidup ada ajalnya, ada ketentuannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Kemudian kalian semua akan kembali kepada kami. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah sungguhnya kematian yang kalian lari darinya, ketahuilah bahwa kematian itu akan mendapati kalian. Kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Tahu apa yang nampak dan apa yang tidak, apa yang terang dan apa yang tidak nampak. Lalu diberitahukan seluruh amalan-amalan kalian. Iya. Maka itu hakikat dari kehidupan. Kita diperintah fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah. Berlari kepada Allah itu gambaran banyaknya amalan hati di situ. Orang yang berlari biasanya berlari, apa yang terjadi kalau dia berlari? Ada sesuatu yang sangat dia cintai, dia nggak sabar lagi untuk menjemputnya. Itu kecintaan namanya. Dia berlari untuk sesuatu yang dia cintai. Dan berlari itu kadang ada sesuatu di belakangnya, membahayakannya. Dia ingin menghindarinya, maka dia berlari, meninggalkannya. Nah, itu namanya rasa takut, al-khawf. Iya. Dan itu sifatnya para nabi dan para rasul dalam ibadah. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiyin. Sungguhnya para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan dan mereka beribadah kepada kami dengan penuh rasa takut, penuh rasa harapan, dan mereka adalah orang yang khusyuk dalam ibadah kepada kami. Itu sifat-sifat para nabi. Warna ibadah ini, sifat-sifat ini kalau ada dari amalan hati ini di puasa kita, maka itu adalah sebab ketinggian pahala, derajat yang sangat besar. Kemudian yang terakhir, di sini yang kedua, yang perlu saya ingatkan terkait dengan amalan hati, terkait dengan bulan Ramadan ini, kita hendaknya selalu melihat bendera-bendera tauhid, panji-panji tauhid yang berkibar dengan sangat jelas di bulan Ramadan, agar supaya kita selalu tahu kita ini dicipta oleh Allah untuk menjadi hamba, untuk beribadah hanya kepadanya, untuk beribadah hanya kepadanya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Katakanlah sungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada syarikat baginya. Demikian saya diperintah dan saya adalah orang yang pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu kehidupan kita. Karena itu kita lihat di bulan Ramadan ini, dari pintu-pintu ketaatan, dari kemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di mana keikhlasan itu. Pertanyakan di mana rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, pengaruhnya di tengah makhluknya. Bukankah saya baca riwayat siapa yang puasa, siapa yang sholat karena keimanan dan mengharap pahala, diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Itu sifat pengampunan Allah. Allah mengampuni hamba-hambanya. Nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Ghafir, yang artinya yang maha pengampun Subhanahu wa ta'ala, mengampuni dosa-dosa hambanya. Dan kalau kita lihat dari puasa ini, bagaimana kita berpuasa, kita menahan lapar, menahan dahaga, kita bisa merenungi berbagai nama dari Asmaul Husna, dari nama Al-Qahhar yang maha berkuasa, dari nama Al-Qadir yang maha mampu. Dialah yang menetapkan segala sesuatu, tidak ada yang bisa keluar dari ketetapannya. Itu adalah hukum dan syariatnya.
Dan kalau kita lihat dari berbagai keutamaan, berbagai pahala, kita tahu nama Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha merahmati, yang maha mengasihi, Ar-Rauf, yang sangat menyayangi hambanya. Sebab di belakang amalan-amalan tersebut terdapat banyak ketaatan ya untuk hal tersebut. Baik. Kemudian dari perkara tauhid yang harus kita perhatikan di dalam bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW pernah berkata tentang berbuka puasa. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia akan terus menerus di atas kebaikan selama mereka mendahulukan buka puasa. Apa artinya mendahulukan buka puasa? Mempersegera buka puasa. Mempersegera buka puasa itu artinya kalau misalnya waktu maghrib jam 18.40, maka dia berbuka puasa jam 18.40. Itu disegerakan namanya. Bukan disegerakan jam 18.40 dia buka jam 18, bukan itu ya maksudnya. Kalau itu membatalkan puasa namanya. Ya. Tapi disegerakan, begitu sudah masuk waktu dia segera berbuka. Jangan diakhirkan. Itu Nabi berkata umat ini akan terus di atas kebaikan kalau dia segerakan buka puasanya. Kenapa? Liannal yahuda wan nasara yuakhiruna. Karena orang-orang Yahudi dan Nasara mengakhirkan buka puasa mereka. Jadi kita diperintah itu untuk berbeda dengan Yahudi dan Nasara. Iya. Ini buka puasa. Kita ambil makan sahurnya. Di Sahih Muslim dari hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab aklatus sahur." Pemisah yang membedakan antara puasa kita umat Islam dan puasa ahlul kitab sebelum kita adalah makan sahur. Itu pembeda. Kenapa dibedakan? Sebab itu inti agama. Kita baca surah Al-Fatihah kan? Dalam sehari dan semalam berapa kali kita baca surah Al-Fatihah? Paling sedikit. Salat 5 waktu. Paling sedikit berapa kali? 17 kali kita baca, 17 rakaat. Kita membaca di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Berhenti sampai di situ? Tidak cukup. Gairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang dimurkai atau orang-orang Yahudi, dan bukan pula jalannya orang-orang Nasara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua di atas kebaikan dan menambah kita keimanan dan ketakwaan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Atas keagamaan kedutaan besar Saudi Arabia sekaligus tausiah yang akan juga nanti disamai oleh guru kita Ustaz Zulkarnain Sunusi Hafizahullah Ta'ala untuk menjadikan bahasa Indonesia. Bagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal jam'ul karim, uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-akhul karim Zakiyuddin, Al-akhul karim Zakiyuddin, نائب عن محافظ هذه المدينة المباركة، الإخوة الحضور من المشايخ
والدعاة والجمع الغفير. أولا أشكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ لي ولكم هذا اللقاء المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل وفي شهر كريم في رمضان المبارك. Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita dengarkan tadi Syekh memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berselawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Kemudian setelah itu beliau tadi telah menyampaikan salam Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semuanya. Dan beliau berterima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota Medan, Bapak Zakiuddin dan seluruh jajarannya, dan juga kepada seluruh dai-dai dan mubalik serta para panitia dan seluruh yang hadir di masjid ini. Beliau sangat bergembira dengan pertemuan ini, apalagi kita berada di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. أيها الجمع الكريم، لقد دابت حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وسنده ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء أن يرعوا مصالح المسلمين وأن يشاركوا المسلمين في أفراحهم وفي أتراحهم ويحملون لهذه البلاد جمهورية إندونيسيا الحب والتقدير، وأنتم كذلك تحملون في قلوبكم الحب والتقدير للمملكة العربية السعودية. Beliau terangkan bahwa pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan putra mahkotanya Muhammad bin Salman itu adalah memiliki tugas untuk memelihara dari kemaslahatan umum umat Islam dan juga berpartisipasi bersama segala kegembiraan mereka, termasuk kegembiraan dengan kehadiran bulan Ramadan ini. Dan mereka juga sangat membawa di dalam hati-hati mereka kecintaan dan penghormatan untuk negeri ini, negara Republik Indonesia, sebagaimana beliau mengetahui bahwa banyak dari rakyat Indonesia di dalam hati mereka ada kecintaan dan juga penghormatan kepada Saudi Arabia. لقد داب خادم الحرمين الشريفين في شهر رمضان المبارك أن يقدم هدية لأبنائه المسلمين في الدول الإسلامية وغيرها، ومن هذه الهدايا برنامجه سنويا المسمى بإفطار الصائم وتوزيع هدية التمور الفاخرة والمصحف الشريف من مجمع الملك فهد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة. وهذا البرنامج يقام سنويا وهو مكرمة من خادم الحرمين الشريفين وهدية لأبنائه المسلمين، وخصص جزءا عظيما لبلاد إندونيسيا لهذه البلاد الكريمة. وها نحن اليوم ندشن أو نفتتح أو نشارككم هذا البرنامج العظيم في هذا المسجد الكريم وفي مدينة ميدان. Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud hafizahullah taala itu telah berpartisipasi banyak sekali terhadap segala hal yang merupakan kegembiraan umat Islam dan juga memberikan hadiah-hadiah terkait dengan hal tersebut. Di antara hadiah-hadiah itu adalah program tahunan, yaitu program buka puasa, pembagian korma
istimewa dan pembagian mushaf mulia yang dicetak dari percetakan Kerajaan Saudi Arabia di Madinah, dan seluruh hal tersebut adalah pemulihan dan kecintaan untuk anak-anak beliau, kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, apakah itu negara Islam maupun selain dari negara Islam. Kemudian Indonesia tentunya mendapatkan kehormatan dari hadiah tersebut atau dari program ini, sesuatu hal yang sangat banyak, dan keberadaan mereka di hari ini adalah bagian dari program ini, berada di kota Medan ya, dengan masyarakat yang penuh dengan kecintaan dan kebaikan. وهذا البرنامج تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، وعلى رأسها معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ، ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجاكرتا. Dan tentunya program Raja Salman ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama Saudi Arabia yang dipimpin oleh Menteri Agamanya Dr. Abdul Latif Al-Sheikh Hafizahullah Ta'ala, dan kemudian dilaksanakan oleh Kantor Atasi Agama Kedutaan Saudi Arabia di Jakarta. أيها الجمع الكريم، اسمحوا لي بكلمة يسيرة، وهي بمناسبة هذا البرنامج وبمناسبة اجتماعنا في هذا اليوم الكريم وبين أيدي إخواننا في هذا الجامع الكبير المبارك. أولا، الله سبحانه وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. القرآن الكريم نزل في شهر رمضان ونزل في ليلة القدر، وهذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا الذي نتعبد الله به كلام الله عز وجل قد نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، نبي أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا لهذه الأمة. Yang kemudian izinkan saya untuk beberapa kata-kata yang ringkas terkait dengan bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai bayyinat yang berasal dari petunjuk dan pembeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quranul Karim ini kepada seorang nabi yang merupakan pemberian gembira sekaligus pemberi peringatan, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta. Inna Ramadan ركن من أركان الإسلام، صيامه ركن من أركان الإسلام، وهذه العبادة مهما الإنسان تصور وتخيل ثوابها فإن ثوابها عند الله أعظم، كما جاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. بأن الإنسان إذا أخلص العبادة لله عز وجل في هذا الشهر الكريم صياما وقياما فله من الأجر الكريم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Kemudian bulan Ramadan ini adalah salah satu dari rukun Islam
Puasa di bulan ini adalah bagian dari rukun agama. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dari puasa ini, dari puasa di bulan Ramadan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan tentang keutamaannya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan berharap pahala, maka diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan salat malam karena keimanan dan berharap pahala, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. ومن رحمة الله عز وجل بعباده في هذا الشهر الكريم وفي غيره، وخاصة في هذا الشهر للصائمين، فإن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح أنه إذا دخل شهر رمضان أغلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنان وصفدت الشياطين المردة حتى لا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه في غير رمضان. وإنه أيضا ينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. هذه من رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده سبحانه حتى يغتنموا الفرصة في هذا الشهر العظيم. Dijadikannya bulan Ramadan ini penuh dengan kebaikan, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan apabila Ramadan telah datang, maka dikunci pintu-pintu neraka jahanam dan dibuka pintu-pintu surga dan dibelenggu para syaitan yang durjana, sehingga para syaitan ini tidak bisa sampai menyesatkan kepada manusia pada hal-hal yang biasa mereka lakukan. Maka ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam agar mereka dimudahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah mereka di bulan Ramadan. ومن لطف الله عز وجل أن جعل في هذا الشهر الكريم ليلة مباركة إنها ليلة القدر. من وفق لها فقد على حظه وقد زانت دنياه وآخرته. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول إن وفقت لها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فالله سبحانه وتعالى إذا عفى عن عبده ورضي عنه فإنه بإذن الله عز وجل يدخل الجنة. Kemudian di setiap malam dari Ramadan ini ada yang menyerukan, wahai orang yang berbuat baik datanglah, wahai orang yang berbuat buruk hendaknya kalian menahan. Dan juga dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam dijadikan di bulan Ramadan ini ada namanya malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kebaikan, di mana ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaan yang dibaca ketika menyambut dari malam Lailatul Qadar ini. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah yang Maha Pemaaf, Engkau cinta rasa maaf, maka maafkanlah kami. Karena itu ini adalah malam yang berharga dan bulan yang penuh dengan kebaikan. إيه خلاص. أخي المسلم، أختي المسلمة، يجب علينا أن نغتنم الفرصة في هذا الشهر الكريم، شهر الإحسان، شهر الصلاح، شهر الفلاح، شهر الصدقة، شهر الرحمة، شهر التوبة، شهر المغفرة. يجب علينا أن نقبل إلى الله عز وجل بتوبة صادقة. أقول لكم أسأل الله العلي العظيم أن يتقبل صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. ثم إنني أشكر الوالي ومن أنابه
وأشكركم أنتم أيها الحضور، وأسأل الله أن يجمعنا مرات ومرات في هذا الجامع وفي غيره بإذن الله عز وجل. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jadi sudah sepantasnya kita memanfaatkan bulan ini, memaksimalkan di dalam mengejar berbagai kebaikan yang ada di dalamnya. Di dalam bulan yang berisi dari perbuatan ihsan, di dalamnya ada banyak dari kebaikan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ada pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan ada pintu-pintu ketaatan yang sangat banyak. Karena itu saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dan menerima salat kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan memasukkan kita ke dalam rahmat-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua tergolong kepada hamba-hambanya yang saleh. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada pihak pemerintah dan tentunya di sini kepada Bapak Wakil Wali Kota atas kesempatannya, dan kepada hadirin semua, seluruh hadirin dan hadirat atas kehadiran dan antusiasnya. Dan kita berharap akan selalu dipertemukan di Kota Medan ini di waktu yang lain, dalam program-program yang lain, di masjid ini maupun di selain dari masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan keberkahan dan beliau tutup tadi dengan berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wallahu taala. أعلن تحت الفطور، تحت الفطور. لا. ها؟ Saya طيب. بس لو يعلن في الميكروفون طيب، لو على كيفكم. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin juga nanti sewaktu turun, mohon dengan tertib dan teratur.